Pas kelihatan sama saya itu roh hidup ini masih ada. Tapi bingung ngomongnya, percaya nggak? Ya gak percaya. Ya gak percaya. Aduh, gak percaya. Gimana kita harus percaya pada ucapan dukun? Keluar sendiri karena kesakitan itu. Kok bisa ada sampai pemikiran seperti ini? Bukan malaikat maut yang nyabut. Terus bagaimana cara orang ini beriman kepada Al-Quran? Coba lanjut. Dibawa oleh alam leluhur dikarenakan capaian kepusingan, alur beban, gitu. Tapi gitu. kalau nggak dibalikin yang tadi 4 itu ya, Loss gitu ya, nah, meninggal ya. kalau nggak dibalikin otomatis roh hidupnya keluar. Lewat mana dia? Oh, jadi rohnya itu ada level 1, level 2, level 4. Kalau sampai level tertentu, maka rohnya yang asli bisa dikeluarkan gitu. Kalau memberikan penglihatan dari kegaiban, boleh Kegaiban. Jadi Allah memberikan penglihatan kegoiban pada si Wawan ini. Ya, pada si Wawan ini Allah memberikan kegoiban katanya. Kalau kita sudah mempercayai bahwa ada orang setelah Nabi Muhammad diberikan pengetahuan tentang hal yang goib, ya, ingat teman-teman, di video ini saya diminta untuk mereaction lagi, yaitu video dari channel YouTube-nya Raja Semesta TV. Yaitu siapa namanya? Wawan. Wawan ini kalau di serial anime Naruto, dia Orochimaru. Orochimaru yang bisa membangkitkan orang mati dengan Edo Tensei. Ya, seperti itulah. Saya di tag lagi, saya diminta lagi di DM, dan banyak lagi yang menghubungi saya untuk membahas ini si Wawan, yaitu dimana dia mengupload videonya di channel YouTube Raja Semesta dan mengungkapkan penjelasannya mengenai caranya membangkitkan orang mati. Oke, ya seperti itu ya. Tapi teman-teman harus siap-siap juga untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan yang tolol. Karena apa? Dia orang tolol yang berbicara seolah-olah mengetahui hal yang gaib. Ya. Oke. Kita langsung saja ya. Pas ketika dulu waktu itu keluarganya memberikan foto. Nah, apa yang lihat sebenarnya? Ya. yang dilihat tuh dia dibawa sama karukun. Oh, dia bawa sama Karukun. Sama leluhur, leluhur ya. Karena Leluhur. sebenarnya penyakitnya karena penyakit beban pikiran, karena ya banyak tanggungan sih. Ya, betul. Karena si ibu pun kemarin bercerita itu beliau mengurusi begitu ratusan TKW katanya, sama mencari majikannya untuk para TKW, otomatis kan lelah fisik, lelah pikiran itu yang membuat itu. Oh, jadi dibawa sama alam leluhur. Alam leluhur, Ya. dibawa ke alam leluhur. Gimana caranya orang mati terus arwahnya dibawa ke alam leluhur? Gimana caranya? Ya teman-teman, sebenarnya saya mereact video ini dengan Mas Denny kemarin, dan kita itu kebingungan itu mau ngomong apa karena pernyataannya itu konyol dan halusinasinya yang tingkat level paling tinggi, jadi susah buat dicerna ya. Dan ternyata di video itu suaranya gak kerekord. Akhirnya saya buat video sendirian ya, karena memang di situ posisinya juga geram ya mendengar pernyataan-pernyataannya, jadi saya harus lanjut meskipun sendirian. Tapi kembali lagi pada pernyataannya ini, yaitu alam leluhur. Alam leluhur, apa itu alam leluhur ya? Kan kita sebagai muslim nih, sebagai muslim kan kita harus percaya pada Al-Quran. Kita harus percaya pada Al-Quran. Dimana kalau roh, ketika dia sudah mati, roh itu akan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa seenak jidatnya ngambil roh itu dan dikembalikan lagi ke jasad. Tidak ada. Dan ini orang katanya mampu, seolah-olah benar, yaitu Edo Tensei atau apa yang dimiliki Nagato itu, Rinne Tensei no Jutsu. Nah, Rinne Tensei. Aduh, makin berasa kita ini hidup di Konoha. Lanjut. Yang dibawa sih nggak roh hidup emang enggak sebenarnya. Cuman ada sebutnya roh rewani, ya Apa? kan, roh rohmani, Gimana? rohiyah, sukma rasa, Sukma rasa. sama juga itu 4. Coba pakai translator ya. Pakai subtitle. Ulang. Katanya, sama mencari majikannya untuk para TKW, otomatis kan lelah fisik, lelah pikiran itu yang membuat itu. Oh, jadi dibawa sama alam leluhur. Alam leluhur, dibawa ke alam leluhur. Yang dibawa sih nggak roh hidup emang enggak sebenarnya. Roh Idovi. Cuman ada sebutnya roh rewani, Roh Rewani. kan, roh rohmani, rohiyah, Rohingya ya. sukma rasa, sebutan roh rasa. Suruh masuk. Sama juga itu 4. Nah,
Terjemahan dari YouTube kadang aneh dan lucu ya. Aduh, roh rewani, roh apa saja tadi itu. Seolah-olah itu kalau saya nanya ke dia, kalau terus berbincang-bincang dengan dia, saya itu harus ngikut ke alam dia gitu, alam halusinasinya dengan istilah-istilah yang tidak jelas tadi. Roh-roh apa tadi? Jadi itu semuanya katanya di dalam jasad manusia semua itu. Jadi dicabut satu persatu gitu. Jadi ini si Wawan ini bisa mengambilkan roh yang sudah dicabut kembali lagi ke jasad itu ya. Rohnya ada 3 ya. Ada 4, ada berapa? Ada 9. Gimana ini? Itu dibawa. Nah, tapi belum meninggal sebenarnya. Tapi menurut dokter rasanya udah meninggal. Nah, itu yang menarik. Ketika bilang roh idopi yaitu nyawa kita. Roh idopi. Di rumah sakit itu ada alat pengukur detak jantung kan ya. Ketika roh idopinya belum pergi, tapi di alat itu kok menyatakan meninggal, itu gimana itu? Roh idopinya. Oke. Roh idopinya ada di dalam diri kita gitu. Belum meninggal, itu sebutnya nyawa. Roh idopi. Roh idofi. Kok banyak sekali ya istilahnya ya, roh idofi. Mungkin di sini saya terlihat seperti orang bodoh ya, karena tidak mengerti apa yang diucapkan. Oke, kita itu sebagai manusia diberikan pemikiran, diberikan akal untuk berpikir. Dimana ketika kita berpikir, kita harus bisa memilih dan memilah antara yang hak dan yang batil, antara yang ngibul dengan yang jujur. Nah, pernyataan yang saya dengar di sini adalah pernyataan yang selalu ngibul. Kenapa ngibul? Di dalam tuntunan syariat, tidak ada orang yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan lebih dari pengetahuan Nabi Muhammad. Ya? Itu sebagai orang muslim. Bukan berarti kalau kita bisa komputer, Nabi Muhammad gak bisa komputer. No, bukan seperti itu ya. Karena itu namanya perkembangan zaman. Kalau di bidang yang goib, nah di bidang yang goib ini tidak ada seorang pun yang melebihi Nabi Muhammad pengetahuannya tentang hal yang goib. Apalagi tentang hal berbau seperti ini. Apa yang saya maksud? Yaitu tentang kematian. Kematian itu pasti akan datang kepada siapapun tanpa syarat, tidak memandang kriteria, tidak memandang waktu, tempat, dan kondisi. Kapanpun bisa datang kematian itu kepada orang tersebut. Nah, setelah kematian datang, apakah Allah akan salah di dalam mengutus malaikat Israel? Apakah Allah akan salah untuk mengutus malaikat maut di dalam mencabut suatu nyawa? Tidak seperti itu. No, sama sekali no, tidak seperti itu. Dan orang ini, si Wawan ini, bisa mengontrol roh ya katanya. Ya roh yang ada 9 dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa percaya pada orang yang pernyataannya bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Gimana? Apalagi mengucapkan roh itu dibawa ke alam leluhur. Leluhur dalam artian kita sebagai seorang muslim adalah nenek moyang kita, adalah sanak-sanak famili kita yang terdahulu. Ya, di mana leluhur ini kalau dari versi Islam adalah roh yang telah keluar dari jasad dan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada di alam leluhur. Ya, bukan ada di alam leluhur seperti yang disebutkan ini. Apalagi menyatakan bahwa yang mencabut nyawa itu bukanlah malaikat maut, tapi dibawa oleh leluhur katanya. Ya, kan pernyataan yang bodoh. Coba lanjut. Itu nyawa, kalau yang lain sukma itu sebagian dari nyawa. Part-part lah bagian-bagiannya. Oh, ada part-partnya. Orang belum meninggal. Nah, harus waspada, awas juga kitanya gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah Allah memberikan penglihatan dari kegaiban, kegaiban. Jadi Allah memberikan penglihatan kegoiban pada si Wawan ini. Ya, pada si Wawan ini Allah memberikan kegoiban katanya. Kalau kita sudah mempercayai bahwa ada orang setelah Nabi Muhammad diberikan pengetahuan tentang hal yang goib, ya, ingat, kita bisa disebut ingkar kepada Al-Quran. Karena tidak ada seorang pun di dalam Al-Quran yang bisa mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang benar ada kun fayakun, terjadilah maka terjadilah. Tapi tidak akan mungkin Allah menurunkan keistimewaannya kepada orang yang berkata selalu ngibul seperti ini. Orang sudah divonis mati katanya, dibiarkan selama 3 hari di kamar mayat, habis itu hidup kembali. Kita mau dibawa kemana ini pikirannya? Kita mau dibawa kemana ini? Memang benar ya. Selamanya orang yang bergelut di bidang ini, supranatural ini, dukun-dukun ini,
mereka tidak akan pernah bisa untuk bertaubat karena mereka sudah bersekutu atau menyembah selain Allah sebenarnya, meminta bantuan kepada jin dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada yang melakukan kontrak darah dengan iblis. Ada yang sampai seperti itu untuk mendapatkan apa? Ya keistimewaan ini, kesaktian ini. Tapi kalau Allah untuk menurunkan karomahnya tidak dengan cara seperti ini, dengan cara-cara alam leluhur, menghidupkan yang mati dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Allah tidak seperti itu sifatnya. Allah menurunkan karomah di mana karomah itu hanya dimiliki para wali dan tidak bisa diminta kapanpun dia mau. Kecuali Allah berkehendak untuk menolongnya, maka karomah itu bisa turun. Seperti mujizat lah, levelnya di bawah mujizat. Mujizat itu juga diberikan kepada Nabi, bukan agar bisa ditunjukkan kapanpun dia mau. Tapi ketika Allah berkehendak untuk memberikan mujizat itu, maka turunlah mujizat itu. Bukan seenak jidat kita untuk meminta mujizat, minta karomah, maunah, dan lain sebagainya. Enggak, Allah sifatnya tidak seperti itu. Ingat itu. Coba lanjut. Dibawa oleh alam leluhur dikarenakan pencapaian kepusingan, alur beban gitu. Tapi Itu. kalau nggak dibalikin yang tadi 4 itu ya Loss enggak. gitu ya, Nah, meninggal ya. kalau nggak dibalikin otomatis roh hidupinya keluar. Lewat mana dia? Oh, jadi rohnya itu ada level 1, level 2, level 4. Kalau sampai level tertentu, maka rohnya yang asli bisa dikeluarkan gitu. Jadi dia bisa mengontrol keluarnya roh gitu. Tapi kalau orang sudah mati dipenggal gitu, gak bisa mungkin dihidupkan kembali. Istilahnya rawa rontek nanti jadinya. Gimana? Ini di belakangnya ada gambarnya itu mungkin yang semar-semar. Semar, bagong, petruk, apalah nggak tahu. Lanjut. Lewat ini dulu. Oh, Jari ini nih. dari jari dulu. Nah, jari ke sini, terakhir ke sini. Oke. Di leher ini. Nah, terakhir sini. Ya maaf aja, bukan malaikat hijau yang nyambut ya. Dari dalam Oh, coba ulang gimana? ke sini, terakhir ke sini. Oh, di leher. Oke, dengerin baik-baik. Nah, terakhir sini. Ya maaf aja, bukan malaikat hijau yang nyambut ya. Dari dalam diri kita sih. Udah ada lah Israelnya itu dalam diri kita. Udah keluar sendiri karena kesakitan itu. Nah, Kok bisa ada sampai pemikiran seperti ini? Bukan malaikat maut yang nyabut. Hah? Jadi bukan malaikat gitu yang nyabut. Terus bagaimana cara orang ini beriman kepada Al-Quran ketika sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang di luar nalar seperti ini, di luar ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis? Ya Allah, ya Allah. Gimana? Ini kalau kita sampai percaya pada ucapan dukun, maka kita sudah kafir. Sangat berbahaya. Apalagi dukunnya berkedok Islam, seolah-olah dia memiliki ilmu yang diturunkan di dalam Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan hal seperti ini. Di dalam Islam tidak ada hal seperti ini. Kalau memang ada, Nabi Muhammad yang diberikan terlebih dahulu. Akan banyak itu sahabat Rasulullah dibangkitkan lagi. Kenapa? Ketika perang banyak sekali para sahabat yang syahid. Dan ini orang bisa dengan seenak jidatnya bisa mencegah kematian, apalagi orangnya mati sudah sampai 3 hari lalu hidup kembali. Selama 3 hari itu ngapain tidur aja gitu yang mati? Selama 3 hari itu mayat terlentang itu gak nafas. Itu gimana caranya bisa dihidupkan kembali? Aduh. Itu tense. Lanjut. Belum. Tunggu. Belum. Masih ada di dalam dirinya lah roh hidupinya. Iya, kadang-kadang saya juga bingung begini. Bingung. Ada yang pas meninggal, pas kelihatan sama saya itu roh hidupnya masih ada. Tapi bingung ngomongnya, percaya nggak? Ya gak percaya. Aduh, gak percaya. Gimana kita harus percaya pada ucapan dukun? Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan ya bahwa tidak ada manusia manapun yang bisa mengetahui kunci-kunci yang gaib. Ini Allah yang menyatakannya di dalam Al-Quran. Terus Rasulullah, bahwa siapapun yang percaya kepada perkataan paranormal, peramal, maka dia telah ingkar kepada Al-Quran. Allah dan Rasulnya pun telah memberikan pernyataan seperti ini. Terus tindakan kita apa? Mempercayai apa yang dia katakan itu. Ya enggak, kita harus tidak boleh percaya hal demikian. Kenapa? Itu sudah pesan dari Allah dan Rasulnya. Pesan dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini yang sangat miris ya di Indonesia ya. Dukun-dukun ini berkedok Islam, dukun-dukun ini berkedok al-hikmah dan lain sebagainya. Aduh, menggunakan bahasa Arab lagi. Kan sangat fatal dan menyedihkan. Inilah tanda-tanda, inilah hal yang sangat menyakitkan dan inilah hal yang sangat menyedihkan bagi saya sendiri. Ketika menghadapi atau mendengar pernyataan-pernyataan tol dari orang yang sangat tol seperti ini.
Tapi jauh dari itu semua, yang saya herankan netizennya yang saya herankan. Coba kita lihat komentar-komentar di bawahnya. Tuh, lihat tuh. Salam halus. Maka apa yang disampaikan Awawan itu sebagian kecil dari rahasiaku. Jadi Allah gitu. Ya. Justru dengan apa yang ditampilkan Awawan harus memancing ghirah pada diri kita, betapa kita ini masih fakir, miskin ilmu, masih gelap, tak menyaksikan terangnya ilmu Allah. Nabi kurang terang apa? Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu kurang terang apa itu? Sampai-sampai mereka kalah kelebihannya dibanding orang ini. Kan logikanya ke sana gitu. Ini sudah mengalahkan kemampuan yang sudah diberikan kepada Nabi Isa sebagai seorang nabi. Kenapa? Nabi Isa membangkitkan orang yang mati di depannya langsung. Dan ini hanya dengan melihat foto, orang yang sudah mati bisa dibiarkan selama 3 hari dan hidup kembali. Betapa saktinya, betapa hebatnya orang ini. Dia bisa dikatakan Tuhan ini. Ini kalau tidak ada Islam, ini orang sudah jadi Tuhan ini. Ini sudah disembah orang ini. Bisa disembah ini. Dengan syarat apa? Berdongeng saja gitu. Berdongeng saja. Disuruh pembuktian, ya tidak akan bisa. Jadi hanya orang bodoh yang akan menganggap orang ini benar gitu. Perkataannya benar gitu. Salam seduluran STB, KSC, siluman, kru. Sampai nyebut siluman dia. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya. Sehat selalu, Seku. Tetap semangat, salam santun. Subang hadir. Sehu. Dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat Sehu dan para kru. Apa ini? Salam halus. Ini netizennya pada kayak gini nih. Tiap ada notif langsung gaskan nonton. Share selalu Sehu dan keluarga RSCTV. Salam halus, salam seluruhan, sikat. Salam halus, Inasi. Saya tetap percaya dengan Awawan. Salut sama tingkat kebatinan Awawan, bisa menjelaskan sampai sedetail ini. Sampai sedetail ini. Pengetahuan ini cuma ada sekarang ya. Kalau dulu zaman Rasulullah gak ada. Makanya Rasulullah kalah ilmunya pada Awawan ini. Nabi Muhammad mana bisa membangkitkan orang mati. Ya hanya Awawan ini. Kalah sakti Nabi Muhammad pada orang ini. Salam halus. Pokoknya semuanya salam halus ke bawah. Halus ngibulnya. Halus bohongnya. Semua komentarnya mendukung ya. Semua pendukungnya support. Gila. Ini yang saya maksud ya. Bukan videonya yang bermasalah, tapi netizennya. Ya, netizennya yang fanatik, netizennya percaya bahwa ada orang yang bisa mengetahui hal gaib. Padahal Al-Quran menjelaskan tidak ada yang bisa mengetahui hal gaib. Meskipun ada kun fayakun. Kalau orang ini sudah mengatakan hal yang ngaco, apalagi di video kemarin bisa sampai ke Lauhul Mahfuz, serta bisa merubah takdir orang katanya. Ini sudah ngaco parah ini. Sudah ngaco tingkat dewa. Dewanya Shinobi. Oke, teman-teman, jadi di sini yang bisa kita ambil pelajaran. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara kita menyikapi hal ini. Kenapa saya selalu berbicara, kenapa saya selalu mengajak teman-teman sekalian untuk melaknat dunia perdukunan, pelaku dukun, supranatural, karena mereka ini memperselisih Al-Quran ya. Dari dukun satu ke dukun yang lain, dari dukun-dukun yang sudah diangkat oleh Firdaus ya, semuanya adalah tukang halu semua, tukang bohong semua. Seperti itu. Jadi mereka tidak akan pernah bisa membuktikan apa yang mereka omongin. Mereka tidak akan pernah bisa membuktikan apa yang mereka bicarakan sebenarnya, sejatinya. Yang akan mereka lakukan adalah membuat kibulan-kibulan berikutnya. Ya, itu. Jadi semoga teman-teman bisa bersama-sama lah. Saya akan sarankan teman-teman untuk mendarat di channel Semesta TV ini dan berikan komentar terbaik kalian. Ya, jangan menghujat pribadinya, tapi hujatlah setiap perkataannya yang menentang syariat Islam. Saya Ripras mengucapkan salam Pancasila.